Bismillahirrahmanirrahim. Setiap merayakan Hari Raya Idul Adha, yang sering kita dengar tentu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar alaihissalam. Namun yang membahas tentang kisah Siti Hajar secara spesifik belum tentu begitu banyak. Oleh karena itu, di dalam video ini kami ingin menjelaskan tentang sepak terjang perjuangan dan pengorbanan Siti Hajar sebagai istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya dikenang sepanjang masa. Semoga kisah ini menginspirasi bagi kaum muslimah untuk bisa mengambil teladan sebagai seorang istri dari seorang suami dan ibu dari seorang anak. Lalu siapakah sebenarnya Siti Hajar itu? Siti Hajar adalah istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Siti Sarah. Siti Hajar adalah budak dari Siti Sarah. Siti Sarah memberikannya untuk dinikahi suaminya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebabkan Siti Sarah tidak bisa mempunyai anak karena sudah terlalu tua. Dan Allah merahmati mereka dengan seorang anak dari Siti Hajar yang dinamakan Ismail. Dan di kemudian hari Ismail dijadikan Allah sebagai seorang nabi. Alkisah, pada suatu hari Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia harus membawa Siti Hajar, yakni istrinya, dan Ismail yang baru lahir ke suatu gurun pasir yang tandus dan gersang yang sekarang ini kita kenal sebagai kota Mekah. Pada waktu itu tidak ada apapun dan siapapun di sana. Gurun itu benar-benar kosong. Setelah Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail putranya, seketika itu pula Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan mereka berdua di sana. Jadi Nabi Ibrahim berjalan ke tempat itu, sedangkan Siti Hajar tidak tahu apa-apa. Apa tujuan Nabi Ibrahim membawa mereka berdua ke tempat itu? Nabi Ibrahim hanya meyakini bahwa Siti Hajar dan anaknya Ismail akan melakukan perjalanan dan akan kembali ke rumah. Saat pertama kali dibawa Nabi Ibrahim dari Kan'an menuju lembah yang gersang, sungguh Siti Hajar penuh dengan ketakutan. Pasalnya suku Amaliko saja yang suka berkemah setelah beberapa hari bermukim di sana tak pernah lagi ingin mengunjungi lembah tersebut lantaran susah mendapatkan air dan makanan ternak. Saat tiba di lembah tersebut, tampak sekali kegelisahan, kebingungan, dan ketakutan Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim sangat memahaminya. Dengan suara yang lembut, Nabi Ibrahim bertutur, "Janganlah takut Bunda Ismail. Saat ini kau berdiri di tanah Allah yang diberkati. Yakinlah kepada Allah." Setelah sehari semalam Nabi Ibrahim menemani Siti Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim pun pamit ingin pulang ke negerinya, yakni Kan'an. Usai bersiap, ia memandangi wajah Siti Hajar, lalu berkata, "Aku akan meninggalkan kamu beserta putramu dalam pengawasan Allah. Aku berharap bisa kembali secepatnya ke sini, insya Allah." Setelah terjadi dialog, akhirnya Siti Hajar memahami apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah perintah Allah. Maka ia menerimanya dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. Dengan nada tegas, Siti Hajar mengatakan saat Nabi Ibrahim ingin menaiki kendaraannya, "Jika memang begitu perintahnya, aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami." Setelah kepergian Nabi Ibrahim, Siti Hajar mulai memasuki kehidupan yang berbeda,
yang hanya ditemani oleh putranya, yakni Ismail. Keesokan paginya, Siti Hajar terbangun karena tangis bayi yang sangat keras, yakni Ismail. Siti Hajar pun mulai panik dan bingung karena bayinya sangat lapar dan dahaga. Ia mengambil kantong air, namun ternyata isinya sudah habis. Ia pun mulai mencari ke sekeliling tempatnya bermukim. Dia pergi menuju Bukit Surfa, berharap ada sekelompok kafilah atau rombongan pedagang di sana. Namun ternyata tidak ada. Tiba-tiba dilihatnya kilauan air di lereng Bukit Marwa. Dikejarnya, namun ternyata tidak ada. Ia melihat pula di Bukit Sofa ada air. Didatanginya lembah bukit tersebut. Ternyata tidak ada juga air di sana. Ia berbolak-balik antara Sofa dan Marwa hingga 7 kali. Meski sengatan matahari membakar wajahnya dan hamparan pasir membuat telapak kakinya bengkak. Padahal dahulu masa kecil dan remajanya di Mesir, ia dapat menikmati air yang jernih dan segar, matahari yang cerah dan angin bertiup lembut. Setelah menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara ladang dan kebun yang indah dihembus udara yang segar. Kini ia ditakdirkan oleh Allah untuk mengalami derita kesendirian dan keterasingan. Ia dipaksa merasakan keganasan, keterasingan. Ia dipaksa merasakan keganasan, kegersangan hamparan Sahara yang membentang luas. Di tengah harap dan putus asa, ia kembali menemui bayinya. Ketika dekat dengan anaknya, ia terkejut. Tadi Ismail menangis, kenapa sekarang tenang? Ia tersentak kaget bercampur bahagia ketika melihat air yang mengalir di bawah kaki bayinya. Air itu muncul bekas hentakan kaki bayinya saat menangis. Siti Hajar pun berucap, "Zam-zam," atau "kumpulah wahai air." Ia pun menjidukan air tersebut dengan tangannya dan memberi minum bayinya. Ia pun tak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang dianugerahkan kepadanya. Dari kisah singkat mengenai apa yang dirasakan Siti Hajar itu adalah layak untuk kaum muslimah untuk meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 3 perilaku Siti Hajar yang layak ditiru. Pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia tahu diminta untuk tinggal di lembah yang sangat gersang, ia tidak protes sedikit pun. Ia tahu bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah tidak akan menelantarkannya di daerah tersebut, meski suku Amalikoh tidak tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, sabar dalam berjuang. Lihatlah kehidupan Siti Hajar. Meski ia ditinggal suaminya, ia tetap berjuang untuk mencari makan dan minum untuk anaknya. Meski hampir putus asa, namun ia tetap memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Inilah yang perlu ditiru. Meski suami sedang memiliki rezeki yang seret umpamanya, janganlah berubah pandangan terhadapnya dan jangan pernah mencacinya. Penderitaan yang mungkin dialami belum seberapa bila dibandingkan dengan penderitaan Siti Hajar alaihissalam. Oleh karena itu, tetaplah mengasuh anak dengan baik seperti apa yang dilakukan oleh Siti Hajar alaihissalam. Yakinkanlah diri bahwa Allah akan memberi rizki. Allah tak akan membiarkan hambanya menderita. Yang ketiga, tawakal dan bersyukur setelah berusaha. Setelah taat kepada Allah dan sabar dalam berjuang, maka yang mesti dilakukan adalah tawakal dan bersyukur.
Lihatlah apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Setelah ia lelah ke sana kemari, mondar-mandir dari sofa ke marwah 7 kali, ia berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mendekati anaknya dan yakin Allah akan menolongnya. Tawakalnya berbuah manis. Ia melihat air di kaki anaknya, yakni Ismail. Ia pun tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika 3 hal tadi dapat dilakukan oleh kaum muslimah, betapa banyak akan lahir generasi muslim sebagai qurrata a'yun atau penyujuk jiwa, dan menjadi imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin.